Di sini saya akan menerangkan peta imajinasi saya tentang teori dekonstruksi Derrida. Jadi ya. Melalui dekonstruksi Derrida, itu melihat bahwa teks tidak lagi sebagai tatanan yang utuh. Itu melainkan arena pergulatan yang terbuka. Sebelum melanjutkan tentang teorinya, mari kita membahas di biografinya terlebih dahulu. Di sini teori Jacques Derrida itu yang lahir pada 15 Juli 1930 di Aljazair. Awal mulanya ini tidak langsung bernama Jacques Derrida, akan tetapi Jacques Élie Derrida, yang kemudian hari ia menyebut dengan nama yang tadi Jacques Derrida, seperti itu. Meninggal pada 8 Oktober 2004. Beliau berumur 74. Selanjutnya itu pada teks. Setelah kita melihat tulisan dan cara mendeskripsikan pemikiran setiap orang itu pastinya berbeda-beda, seperti itu. Dalam dekonstruksi itu tidak bisa diartikan, maksudnya tidak bisa dijabarkan, soalnya pemikiran atau cara mendeskripsikan setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya itu metafisika kehadiran dan juga identitas. Metafisika kehadiran itu jika berbicara sesuatu seperti halnya ketika saya menyuruh seseorang ambilkan buku, ambilkan pulpen. Itu tidak langsung mengambil buku ataupun pen, akan tetapi itu masih bertanya begitu, buku apa, kayak gitu, pen apa. Jadi teori dekonstruksi itu memang lebih mendalam lagi, masih bertanya ini seperti apa, semuanya bukunya ada di mana, seperti itu, buku apa, kayak gitu. Itu untuk dekonstruksi metafisika kehadiran identitas. Pemikiran Derrida itu dalam filsuf barat itu masih bertanya seperti itu. Mereka masih tidak langsung ketika kita yang kita ambilkan buku, akan tetapi Derrida itu masih bertanya buku, masih prosesnya seperti itu. Sebelum buku kita harus bertanya dulu, Derrida itu harus bertanya dulu gitu dalam pemikiran Derrida ini. Dan selanjutnya dalam pemikiran rasional itu pastinya seorang filsafat itu pastinya akan berbeda-beda dalam pemikirannya, akan sangat berpikir seperti itu, sangat-sangat rasional. Itu biner hierarki. Itu pemikirannya itu pasti ada laki-laki, ada perempuan, seperti itu. Itu dalam biner hierarki. Dalam biner ini muncullah pemikiran hierarki. Yang dimaksud hierarki ini itu ada tumpang tindihnya, maksudnya itu tidak rata seperti itu.
selalu ada dalam pemikirannya itu selalu ada lawan katanya kayak gitu, ada laki-laki, ada perempuan, terus ada yang kaya juga ada yang miskin kayak gitu munculnya pemikiran hierarki. Nah, pemikiran teori Derrida ini lebih mementingkan tulisan daripada ucapan. Kenapa lebih mementingkan tulisan? Karena kalau ucapan itu semacam tertekan kayak gitu, semacam hanya mendengarkan ceramah seperti itu. Ketika sudah terbentuk tulisan, pastinya seseorang itu bisa mendeskripsikan dengan akalnya masing-masing, dengan pemikirannya masing-masing. Nah, itu kan pastinya berbeda. Nah, dari itu Derrida ini teori dekonstruksi ini lebih senang dengan tulisan daripada ucapan. Nah, selanjutnya itu difference itu teori Derrida, dekonstruksi Derrida itu sangat dalam untuk mengartikan sesuatu. Nah, seperti contoh itu ada gambar apel. Nah, itu dan juga gambar buah pir. Nah, itu masih dipertanyakan, apel itu apa? Buah. Nah, pir itu juga buah. Akan tetapi masih ada perbedaan. Nah, apel itu warnanya merah. Seperti itu. Dan daunnya juga hijau. Nah, apel termasuk buah-buahan yang masih rasanya juga berbeda dengan buah pir. Nah, itu mendeskripsikannya itu berbeda-beda. Bisa saja seseorang yang lainnya, oh itu apel, itu bisa dimakan. Nah, hanya sesingkat itu. Akan tetapi ketika Derrida ini mendeskripsikan itu masih apel itu apa? Masih apel itu buah. Nah, itu buah, bijinya seperti apa, terus rasanya seperti apa, masih seperti itu. Nah, yang terakhir trace, yang mana itu jejak yang mengarahkan pada pengertian makna. Nah, makna yang hadir akan bersifat inkonsisten dan ambivalen karena terdapat jejak sebelumnya, seperti itu. Dan ini yang terakhir untuk bagian dekonstruksi Derrida. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga barokah dan juga bermanfaat bagi penjelasan yang mulai tadi saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.